ketika dia sudah menjadi kalam. Sekali lagi, ketika al-kalimah sudah menjadi kalam, maka dia mengambil hukum kalau enggak i'rab, kalau enggak bina. Sekali lagi ya, al-kalimah ketika dia menjadi kalam, maka dia mengambil hukum kalau enggak i'rab, kalau enggak bina. Nah, artinya sebelum ada kalam, maka tidak ada i'rab dan bina. Misalkan begini, saya bilang Zaidun, Zaid aja. Kira-kira ini kalam atau bukan ini? Bukan. Kenapa? Pertama karena bukan murakkab. Yang kedua bukan mufid. Itu dia syaratnya tidak terpenuhi. Maka dia bukan kalam. Maka ketika dia bukan kalam, itu nggak ada i'rab, nggak ada bina. Itu kita bilangnya apa? Mauquf. Mauquf itu ya tawakuf. Nggak ada rofa, nasab, khofat, jazm. Nggak ada mabni alal fathah, alal kasroh, alal dhammah. Nggak ada. Hukumnya nggak ada, belum ada. Fahim? Nah, sekarang kalau dia jadi kalam, Ja'a Zaid. Nah ini kalam bukan ini? Kalam. Pertama karena dia lafaz. Yang kedua dia murakkab. Yang ketiga mufid. Kemudian bilwati, berarti syaratnya terpenuhi. Maka Ja'a Zaidun dinamakan dengan kalam. Nah, karena si Zaid ini udah menjadi kalam, maka dia ngambil hukum kalau enggak i'rab, kalau enggak bina. Jadi seperti itu. Makanya di sini merupakan bab inti daripada Jurumiyah dan kitab nahwu, yaitu tentang i'rab dan bina. Ini akar nyabangnya ilmu nahwu itu dari sini. Ilmu nahwu nyabang sampai tebal-tebal itu. Ada syarahnya Alfiyah punya Syatibi, itu mensyarahkan Alfiyah 10 jilid. Intinya semuanya kembali kepada i'rab dan bina sebenarnya, tapi nyabangnya beranaknya banyak banget. Nanti kita akan pelajari i'rab itu apa aja, bina itu apa aja. Hanya saja di kitab Jurumiyah tidak disebutkan definisi bina, hanya disebutkan definisi i'rab. Kenapa di dalam Jurumiyah hanya disebutkan definisi i'rab? Karena yang namanya i'rab itu, yang namanya bina itu kebalikan daripada i'rab. Kalau lawannya sudah diketahui, maka otomatis sudah diketahui. Misalnya ada sesuatu nih, ada sesuatu ya, taruhlah apa ini ya, gitu kan. Terus saya bilang, ya kan, misalkan ada dua kemungkinan, ini putih atau hitam. Cuma ada dua kemungkinan. Saya bilang ini tuh bukan putih, maka otomatis hitam. Seperti itu. Ketika dia bukan i'rab, maka otomatis dia bina. Jadi Ibnu Ajrum ini menyingkat. Jadi cukup kita siapa yang paham i'rab, dia akan paham bina. Sampai di sini ada yang mau bertanya atau belum jelas? Wadih, jelas? Jelas ya? Jelas. Baik. Kita ulang nih, bapak-bapak semua. Kalau salah satu kebiasaan ulama tuh dalam mensyarahkan Jurumiyah, bab i'rab tuh kadang ada yang diulang sampai berkali-kali. Bahkan dulu ketika saya belajar itu sampai 3-4 kali itu bab i'rab ulang, karena saking pentingnya. Dari sinilah nanti semua akan bercabang. Kitab Awamil Mi'ah, jadi dari sini juga. Pernah sering dengar kan Awamil Mi'ah itu di pondok-pondok dihafalin. Tapi kan nggak tahu sebabnya kenapa bisa ada Awamil Mi'ah itu kenapa. Nah ini kan yang kita harus kita perbaiki dulu. Baik, kita ke i'rab dulu ya. Kita ulangi pelajaran yang kemarin biar lebih mendalam. Ya, i'rab secara bahasa adalah kemarin itu adalah at-taghyir wal ibanah. At-taghyir wal ibanah. At-taghyir ini artinya adalah perubahan. Ibanah artinya menjelaskan. Nah, ini ada korelasi nih antara makna bahasa dengan makna istilah. Karena sejatinya i'rab itu menjelaskan hukum daripada kalimat. Apakah nanti dia fa'il, apakah nanti dia marfu, apakah dia mansub, apakah dia majrur, apakah dia majzum, itu semua dinamakan i'rab. Berarti i'rab itu menjelaskan status daripada al-kalimah. Di sinilah ada korelasi antara makna bahasa dengan makna istilah. Kalau makna istilah kemarin yang sudah kita pelajari adalah taghyir awakhir al-kalim ya likhtilafil awamil ad-dakhilati alaiha lafzan
khafdhan au taqdiran. Ini satu-satu kemarin sudah. Jadi takdir ialah berubah sudah. Awakhir al-kalim. Ini al-kalim dia adalah jamak dari al-kalimah. Jadi perubahan akhir daripada al-kalimah. Al-kalimah itu kan ada 3, isim, fi'il, huruf. Tapi yang dimaksud di sini bukan 3-3-nya. Yang dimaksud kalim di sini adalah pertama isim, al-ismu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah fi'lun mudhari. Jadi cuma 2 doang. I'rab itu dia perubahan akhir daripada isim dan fi'il mudhari. Berarti kalau dia bilang cuma isim dan fi'il mudhari, berarti sisanya kira-kira i'rab atau bina? Bina. Berarti kalau kita tanya fi'il madi i'rab atau bina? Bina. Kemudian fi'il amr i'rab atau bina? Bina. Kemudian fi'il amr i'rab atau bina? Bina. Maka di sini jelas ya, yang bisa di-i'rab itu cuma 2, isim dan fi'il mudhari. Tapi nanti di pengembangannya, di pelajaran yang lebih dalam, di isim juga nanti ada yang bina. Di isim ada yang bina. Nanti kita akan lebih luas lagi. Oke, sampai sini fahim tuh? Diperjelas lagi ya. Berarti perubahan akhir daripada isim dan fi'il mudhari. Contohnya tadi Zaid. Nah ini kan mauquf nih, nggak bisa dibaca Zaid, Zaidun, Zaidan, Zaidan, belum ada. Dia masih tawakuf. Pas saya bilang ya Ja'a Zaidun, nah di sini. Kemudian apa lagi? Ketika saya bilang Ra'aitu Zaidan sama marartu bi Zaidin. Nah di sini kita fokus pada akhirannya. Akhiran dari Zaid adalah huruf dal. Lihat harokat pada huruf dal. Ketika ada Ja'a jadi Zaidun, ada Ra'aitu jadi Zaidan, marartu bi Zaidin. Berarti di sini ada perubahan pada akhir isim. Inilah yang dinamakan dengan i'rab. Jadi i'rab itu perubahan akhir isim yang pertama nih, seperti Zaid. Ja'a Zaidun, Ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Fahimtum? Wadih? Ya. Terus kalau saya bilang ya pada fi'il mudhari misalnya yadrib. Yadrib artinya apa nih? Pemukul, ya kan? Ya, contohnya yadribu Zaidun. Yadribu Zaidun. Nah, kemudian saya masukin lam yadriba Zaidun. Kenapa jadi yadriba? Karena ada lam. Kemudian saya masukin lam. Jadi lam yadrib Zaidun. Nah, fokus pada yadrib. Akhirannya berubah nggak nih? Dari yadrib sukun, yadribu, yadriba sukun lagi. Berarti ada perubahan nggak nih? Ada. Nah, kalau ditanya nanti apa beda sukun yang pertama dengan sukun yang akhir? Adakah yang mencoba buat jawab? Iya. Sukun yang pertama nih sebelum jadi kalam sama sukun yang telah menjadi kalam. Ada yang mau mencoba menjawabnya? Baik. Kalau dia sukun sebelum menjadi kalam itu sukunnya tawakuf. Dia tidak i'rab, tidak bina. Tapi ketika menjadi kalam sukunnya ini adalah sukun berupa i'rab karena ada amilannya. Betul. Itu jadi sukun pada awal dan sukun pada lam yadrib itu berbeda. Kalau yang awal itu karena nggak ada hukum. Yang terakhir lam yadrib karena ada lam. Berarti sukunnya disebabkan lam bagi yang terakhir. Kalau bagi yang pertama karena tidak ada amin. Paham tuh sampai sini? Nah perubahannya ini dinamakan dengan i'rab. Jadi cuma segitu aja i'rab tuh. Pada isim dan fi'il mudhari. Fahim tuh? Jelas sampai sini? Ada yang mau tanya? Tidak, pelan-pelan. Baik, bapak-bapak ada yang mau tanya? Tidak ada? Wadih? Jelas? Jelas ya. Likhtilafil awamil. Nah, ini lamnya ini ya. Lamnya ini menunjukkan sababiyah, sebab. Jadi kenapa dia berubah? Ada apa sebabnya? Sebabnya karena ada perbedaan amil. Jadi tanpa ada amil maka tidak akan ada i'rab. Pokoknya setiap ada i'rab pasti ada amil. Makanya ada ulama yang mengarang buku yaitu Awamil Mi'ah. Jadi kapan kita tahu dia itu sebagai amil?
Nah inilah rahasianya di sini, karena irob itu tidak mungkin ada kalau tidak ada amil. Itu dia. Amil jumlahnya ada berapa? Ada 100. Banyak amat ya. Kalau dilihat sekarang kayaknya banyak amat, tapi kalau dipelajarin dikit. Lewat. Oke, sampai sini bisa dipahami. Jadi bapak-bapak semua, jadi perubahan kalim ini pada akhir kalim itu harus ada sebabnya karena amil. Makanya ketika kita Zaidun, Zaidan, Zaidin, cari amilnya di mana? Nah kemudian ada khilati masuk. Ya berarti dia masuk, seakan tuh ada yang ribu, kemudian dia masuk. Artinya yang namanya amil itu ada di belakang. Ada di belakang. Makanya kita lihat yadriba mana amilnya? Lam ada di depan atau di belakang? Ada di belakang kan? Lam yadrib mana amilnya? Lam ada di depan atau belakang? Belakang. Jadi kan ada yadrib, kemudian masuk lam, kemudian masuk lam. Artinya apa? Kalau kita ngirob mau cari amilnya ke belakang. Walaupun nanti kadang-kadang ada di depan, itu pembahasan yang lebih mendalam kan. Tapi yang normalnya amil itu ada di belakang. Kayak misalnya nih, Ja'a Zaidun, mana amilnya nih? Ja'a ada di belakang. Setelah itu Zaidan, mana amilnya nih? Itu ada di belakang juga. Marartu bi Zaidin, mana amilnya nih? Berarti ada di belakang juga. Itu berarti normalnya dia itu ada di belakang. Dari kata-kata ada khilaf, dia masuk. Jadi ada kata kemudian ambilnya masuk. Jadi kalau kita ngirap, dia terlibat. Kenapa dia mana ambilnya? Kita lihat, oh ini dia ambilnya. Seperti itu. Baik itu. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya? Walid jelas? Jelas ya? Nah, alaiha, ini domirnya kembali kemana nih? Alaiha, alal kalim. Jadi perubahan karena sebab amil yang masuk kepada kalim, masuk kepada isim dan fiil mudhari. Paham tuh? Nah, sekarang lafzon au takdiran ini menjadi penjelas, atau kita bilang hal ya, i'rabnya itu hal dari siapa? Dari kata takdir. Jadi berubahnya ada yang dilafazkan, ada yang berubahnya itu cuma dikira diniatkan. Oke, sekali lagi ya, berubah pada isim dan fi'il mudhari, ada yang diucapkan jelas, ada yang cuma diniatkan. Nah kalau yang lafzon itu udah dicontohin, Zaidun, Zaidan, Zaidin itu lafzon. Kemudian pada fi'il mudhari yadribu, yadriba, yadrib itu lafzon. Paham tuh? Nah sekarang kalau yang dia takdiron, kemarin kita udah ngebahas tuh apa aja isim yang kalau di i'rab itu dia takdiron. Jadi kalau mau apa aja detailnya silakan merujuk ke video minggu lalu. Cuman saya kasih singkat di sini. Contohnya Ja'a al-fata. Fata ini artinya apa? Fata muda. Ra'aitu al-fata. Marartu bil fata. Di sini ada perubahan nggak nih? Nah kalau kita bilang kenapa ya ini nggak mabni aja? Nah nanti yang namanya mabni atau bina itu ada sebab. Pada contoh fata itu tidak ada sebab yang menyebabkan dia menjadi bina, maka dia tetap bisa di-i'rab. Hanya saja karena akhirannya alif, kalau orang Jawa bilangnya alif bengkok atau alif layyinah yang begini, maka dia tidak bisa menerima harokat. Karena alif dan harokat itu dia saling kontradiksi. Kalau harokat itu hidup, kalau alif itu pasti dia sukun. Antara harokat dan sukun tidak bisa bersatu. Maka di sini al-fatah dia ada perubahan di alifnya. Hanya saja karena dia alif yang pasti sukun, maka perubahannya itu diniatkan. Faham itu? Nah berarti di sini takdiran. Kemudian yang pada contoh fi'il mudhari, misalnya contoh ya ini, yakhsha Zaidun. Yakhsha. Ma makna yakhsha? Apa arti yakhsha? Takut. Khusyuk, takut. Kemudian lan yakhsha Zaidun. Ya. Lam yakhsha Zaidun. Oke.
Pada kata yakhsha, ini fi'il mudhari'nya harusnya dhammah. Tapi karena lagi-lagi akhirannya alif, maka fi'il mudhari'nya tidak bisa menerima harokat. Begitu juga pada lan yakhsha. Jadi karena ada alif. Jadi kalau kita tanya, apa yang membuat isim atau fi'il mudhari' itu di i'rabnya takdiran? Salah satu sebabnya karena akhirannya ada alif. Itu dia sebabnya. Kalau yang lebih detail kemarin di pertemuan yang lalu silakan dirujuk. Oke? Waleh sampai sini ada tanya? Sampai sini ada tanya? Itu Yadrib tadi kan mauquf ya. Iya. Itu berarti hampir mirip dengan fi'il amr, misalnya idrib. Iya. Cakep, itu pertanyaan cakep. Kayak misalnya idrib. Ya. Ini kan juga sukun, benar kan? Ya, benar. Nah, idrib ini fi'il amr, dia mabni atau mu'rab, dia bina atau bisa di-i'rab, dia bina atau bisa di-i'rab, kira-kira fi'il amr. Bina, kan tadi kita bilang kalimat isim adalah isim dan fi'il, berarti fi'il amr itu dia masuknya bina. Ketika dia bina, maka sukunnya ini dinamakan sukunul bina. Sukunnya dinamakan sukunul bina. Kalau yang yadrib, sukunnya dinamakan sukunul waqfi. Sukunnya karena dia tawaquf. Jadi beda antara sukun fi'il amr dengan sukun yadrib sebelum menjadi kalam. Nah itu, ya. Nah ini ahli nahwu detail dalam melihat ini. Ini di bahasa mana aja nggak ada ini. Ya kan? Nggak ada. Ini makanya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab seperti ini. Jadi kalau kita lebih mendalam Pak ya, belajar ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu sharaf itu makin kagum sama bahasa Arab. Jadi ilmu bahasa Arab itu kalau kita lihat cari alasannya kenapa begini, kenapa begitu. Kayak tadi kan ini kenapa dia takdiran? Karena dia ada alif. Alif tidak bisa menerima harokat. Dia bertentangan sama harokat. Jadi dua hal yang kontradiksi tidak bisa bersatu. Ibaratnya saya hidup dan tidak hidup bisa nggak bersatu? Nggak bisa. Berarti sesuai dengan logika harokat dan alif tidak mungkin bisa bersatu. Karena harokat itu dia bergerak. Kalau alif itu dia sukun. Harokat dan sukun nggak mungkin bersatu. Jadi alasannya itu begitu logis gitu. Kalau dilihat bahasa lain ada nggak alasan yang begitu logis? Kayaknya nggak ada. Kayak bahasa Inggris kan yang kemarin, kenapa kalau progresif we are going, kenapa harus ada in-nya? Itu ahli bahasa Inggris nggak bisa jawab, emang dari sononya gitu kan. Nah kalau ahli nahwu bisa jawab, kenapa begini, karena begini, kenapa begini, karena begini, karena begini. Jadi bahasa itu dibangun atas dasar logik. Makanya kalau orang yang dia bicara bahasa Arabnya yang fasih, bukan Arab condet, nah itu dia otaknya akan ini, bukan Arab yang gelewet itu udah hancur-hancuran. Arab yang fasih seperti Al-Quran, itu udah hancur. Ini Arab yang seperti Al-Quran. Maka Al-Quran ini luar biasa. Jadi pernah ada suatu ulama bahasa Arab namanya Khalil bin Ahmad. Beliau ditanya, kamu ini mendatangkan alasan-alasan nahwu, tahu dari mana? Kenapa dia marfu? Kenapa dia mansub? Ada jawaban. Kamu tahu dari mana? Ngarang ya? Terus kata Khalil bin Ahmad gini, saya ini mengibaratkan seperti rumah. Yang punya rumah ini adalah seorang yang bijaksana. Maka ketika saya masuk ke rumah, saya melihat di sana ada kursi, saya tahu fungsi kursi itu buat apa. Di sana ada AC, saya tahu fungsi AC itu buat apa. Di sana ada foto, saya tahu foto itu buat apa. Nah begitu juga dengan bahasa Arab. Ketika saya memasuki dan yang menciptakan bahasa Arab adalah Allah Subhanahu Wa Taala, maka saya bisa dengan mudah menangkap kenapa dia begini, kenapa dia begitu. Baik itu, nah ini dia keindahan bahasa Arab. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Ya, saya ambil kesimpulan ya. Intinya i'rab itu adalah perubahan akhir pada isim dan fi'il mudhari. Walaupun nanti isim juga ada yang bina, tapi ada sebabnya. Nanti akan kita pelajari. Wadih? Ada tanya sampai sini? Wadih? Oke? Mahmud, bisa satu. Bapak-bapak ini nggak apa-apa ya kita ulang i'rab ya, biar lebih kita pelan-pelan aja. Insya Allah setelah kitab ini penguasaan i'rab kita lebih baik lagi, karena dalam membaca kitab itu dengan kualitas bukan dengan kuantitas. Saya dulu diajarkan oleh guru saya seperti itu. Walaupun kitabnya kecil, tapi kalau kita itqan menguasai dengan baik,
maka akan jadi skill, dan itu adalah ilmu. Tapi boleh aja kita ngaji, kita selesai, dikasih permasalahan, kita jawab, nggak bisa. Jadi buat apa hatam? Banyak banget. Jadi cuma timbang gaya doang. Jadi, oke, nah sekarang bina kemarin belum kita sebutkan. Apa itu bina? Ya, bina secara bahasa adalah as-subut. As-subut itu artinya tetap. Jadi bina itu tetap. Oke? Fahim? Atau yang lebih lengkap ini. Wad'u syai'in ala jihati subut. Ala jihati subut. Jadi secara bahasa bina itu apa? Menaruh sesuatu dan dia tetap gitu. Jihati subut dengan maksud untuk tetap. Jadi nggak dipindah-pindahin, di situ aja. Itu namanya bina secara bahasa. Kalau secara istilah dia adalah luzumu akhiril kalimah halatan wahidatan li ghairi amilin wala ilal. Nah ini ya, Bapak-bapak lihat ya. Jadi luzum tadi apa? Tetapnya akhiril kalimah. Kira-kira yang dimaksud kalimah di sini apa nih? Kira-kira yang dimaksud kalimah di sini apa? Adalah pertama fi'il madhi. Yang kedua fi'il amr. Yang ketiga harf atau huruf. Ya. Jadi kalau di akhiran fi'il madhi, fi'il mudhari dan huruf itu udah pasti tidak berubah dan kita hukumi dia sebagai bina. Fahim? Contoh fi'il madhi, ya. Doroba. Berarti kita katakan nanti dia mabniyun alal fathah. Fahim? Kemudian apalagi misalnya doroba mabniyun alal fathah. Terus apalagi dorobu mabni ala apa nih? Nah, boleh kita bilang mabni ala dhammah, boleh kita bilang mabni ala fathatin muqaddarah, nanti akan kita bahas. Kemudian apalagi dorobtu, ini mabni ala apa nih? Ala sukun. Boleh juga ala fathatin muqaddarah, nanti kita bahas. Intinya semuanya adalah mabni. Contoh fi'il amr tadi, idrib, sukun. Berarti dia mabniun ala sukun. Kemudian apa lagi nih? Idriba, berarti dia mabni ala apa nih? Kalau ini dia mabninya ala hazfin nun, dengan membuang nun. Nanti akan kita bahas. Kemudian idribu mabni ala apa nih? Ala hazfin nun juga. Kemudian yang huruf contohnya min, ini mabni ala apa? Sukun. Ila mabni ala apa? Sukun. Sukun juga kan alif. Kemudian fi mabni ala apa? Ala sukun juga. Nah, ini semua dia adalah mabni. Sama satu lagi, lupa saya, adalah isim mabni. Alismul mabni. Ini juga dia sukun. Emang ada isim yang mabni? Ada. Salah satunya apa? Pertama, isim isyarah. Apa aja isim isyarah? Hadza, hadani, haula, dan seterusnya. Hadihi, hatani. Contohnya dari isim isyarah. Hadza, hadzani, haula. Terus hadihi, hatani, haula. Jadi kalau kita lihat hadza mabni ala apa? Ala sukun. Hadani mabni ala apa? Ala kasrah. Haula'i mabni ala kasrah. Hadihi mabni ala sukun. Hatani mabni ala kasrah. Haula'i mabni ala sukun. Jadi ini isim isyarat semuanya mabni. Paham tuh? Kemudian apa lagi? Isim mausul. Isim mausul. Isim mausul itu apa aja? Allazi, allazani, terus allazi. Nah, terus yang buat cewek allati, allatani, sama allati. Ya, itu semua mabni. Kalau ditanya allazi, itu mabni ala sukun. Alladani mabni ala kasrah. Alladzina mabni ala fathah. Allati mabni ala sukun. Allatani mabni ala kasrah. Allati mabni ala
sukun. Itu semua isim mausul. Fahim tuh? Kemudian apa lagi? Kemudianlah asma'us syarti, isim syarat. Contohnya apa tuh? Man. Di Quran, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Man di sini adalah isim syarat. Maka dia mabni apa? Ala sukun. Fahim tuh? Terus apa lagi? Asmaul istifham, isim buat nanya. Ya ini man juga bisa dijadikan isim istifham, nanya. Man anta berarti dia istifham. Paham tuh? Nah, inilah isim-isim yang mabni. Oh ya, satu lagi sama yang akhirannya apa? Akhirannya waih. Al-mahtum bil waih. Contohnya Sibawai. Sibawai ini siapa nih Sibawai? Sibawai ini dia adalah ini ya bukan berlebihan, Pak, memang gini gelarnya. Nabinya ahli nahu. Jadi nabinya ahli nahu itu Sibawai. Iya, Imam Sibawai. Ini dia mabni ala apa? Ala kasroh, karena akhirannya ada hi. Terus siapa lagi? Roh, wai. Pokoknya ada waihi itu pasti mabni ala kasroh. Inilah isim-isim yang mabni. Nah, selain ini semua maksudnya i'rab wadih, jelas sampai di sini. Ada yang mau tanya mungkin? Ada yang mau tanya? Jelas sampai sini? Sekali lagi ya, saya ulangi ya. Berarti yang namanya bina adalah luzumu akhiril kalimah. Yang dimaksud kalimah adalah pertama fi'il madi, yang kedua fi'il amr, yang ketiga huruf, yang ketiga isim keempat isim mabni. Berarti yang namanya bina itu tetapnya akhiran pada fi'il madi, pada fi'il amr, pada huruf dan isim yang mabni. Fahim tuh? Fahim tuh? Insya Allah. Nah, ada yang belum paham? Gak apa-apa. Saya suka kalau mengulang-ulang. Ada lagi yang belum paham? Oke? Ada lagi. Nah, jadi ini harus kita ketahui. Inilah yang mabni. Nanti kalau ditanya kenapa isim ini bisa jadi mabni, nanti ada sebabnya. Sekarang belum bisa dijelaskan kenapa isim ini menjadi mabni. Kenapa ilah maafkan ilah. Kenapa man isim syarat itu bisa menjadi mabni? Kenapa? Itu nanti ada sebabnya. Yang jelas hukum asal isim adalah dia mu'rab. Hukum asalnya dia menjadi mabni karena sebab, tapi sekarang belum disebutkan. Fahim tuh? Sampai di sini paham ya? Nah, sekarang kita lihat nih, luzumu akhiril kalimah halatan wahidah. Satu kondisi aja, nggak banyak. Kalau zaidun tadi kan banyak, bisa zaidun, zaidan, sama zaidin. Berarti halahnya wahidah apa kasiro? Kasiro. Bisa doma, bisa fathah, bisa kasroh. Tapi kalau mabni dia cuma halatan wahidah. Halatan wahidah ini pertama bisa berupa doma. Berarti nanti kita bilang mabniun ala doma. Yang kedua bisa alal fathah. Yang ketiga bisa alal kasrah. Yang keempat bisa alas sukun. Berarti nanti halatan wahidah ada yang dia domah doang, ada yang dia fathah doang, ada yang dia kasrah doang, ada yang dia sukun saja. Kayak misalnya man itu cuma sukun, nggak ada yang lain, udah dia sukun aja, nggak mungkin yang lain. Paham dong? Jadi di sini maksud halatan wahidah. Dia milih kalau nggak domah, kalau nggak fathah, kalau nggak kasrah, kalau nggak sukun. Nanti biar bagaimanapun, ya man itu tetap mabni ala sukun. Kalau di Al-Quran gimana? Contohnya ada apa? Faman utiya ya, faman utiya. Ini Pak, faman utiya kita bahu dia ini, ya kan? Nah, ini kalau di qiraat ini Nafi riwayat Warsh itu dibacanya famanu utiya kita bahu, famanu. Berarti mahnya berharokat gitu. Berharokat kan? Dari sukun menjadi doma. Berarti man gak jadi mabni lagi dong. Ya kan? Ya kan? Saya ulangin ya.
Di dalam kiroat Pak ya, di dalam kiroat kan tadi kita udah bilang kalau yang namanya man ya pasti dia mabni ala sukun. Mabni ala sukun berarti dia tetap sukun, nggak bakalan berubah. Kita bilang kapanpun dia pasti dia mabni ala sukun, gitu kan? Nah, cuman ya ketika saya membaca faman utia di dalam surat apa tuh? Surat Al-Insyiqaq kalau nggak salah. Ya, itu dengan riwayat Nafi, dengan qiraat Nafi, riwayat Warsh, bunyinya famanutiya kitabahu, berarti manu jadi berubah dong, yang tadinya sukun menjadi doma. Nah katanya mabni ala sukun, tapi kalau di qiraat ini jadi doma, gimana dong? Nah ini kita bilang dia ya berubahnya itu karena riwayat, bukan karena amil. Jadi kalau kita bilang nih, misalnya ja'a man ya'rifuka, telah datang orang yang mengetahuimu. Man ini kan mabni, kenapa? Karena ada amil, karena dia sudah menjadi kalam. Nah kalau faman utia, dia itu berubah, tapi berubahnya bukan karena amil, dia karena kiroat, karena riwayat. Maka kita tetap bilang famanu, dia mabni ala as-sukun. Kenapa diharokatkan? Diharokatkan karena dia riwayat. Itu jawabannya. Faham itu? Nah ini ya. Oke. Sampai di sini bisa difahami. Wadih ya. Kemudian kita lihat berapa ya? Berarti halatan wahidah ada yang berupa doma, ada yang berupa fathah, ada yang berupa kasrah, ada yang berupa sukun. Dia nggak bakalan berubah begitu aja. Kalau dia seakan-akan berubah, itu perubahannya nggak asli, perubahan yang karena lain. Nah, li ghairi amilin, artinya dia itu tetap pada satu kondisi, tapi bukan karena sebab amil. Emang gimana sesuatu yang tetap karena amil? Misalnya gini Pak ya, ja'a Zaidun. Ya, Zaidun ini kan sebagai fa'il, bener gak nih? Ya. Kalau fa'il kan marfu, bener gak? Zaidun ini marfu ala doma, bener gak? Selalu apa dia bakalan marfunya doma, waw atau ganti-ganti? Dia selalu marfu ya, Zaid ini kalau marfu ya baik dia fa'il atau mubtada, marfuun bid domah atau bisa ganti jadi marfuun bil wawi wal alif, bisa nggak berubah? Nggak bisa. Dia Zaid kecuali dijadiin dua, Zaidah. Tapi kalau Zaid doang, dia nggak bakalan bisa berubah. Tetap dia domah. Nah kita bilang, kita ada yang nanya, berarti Zaidun di sini bina dong? Kan dia tetap domah kalau dia marfu. Nah kita bilang dia tetap dengan domah itu karena sebab amil. Sementara yang menyebabkan bina itu harus bukan karena amil. Kayak man, dia disukun, apakah karena sebab amil? Bukan. Karena emang dia dari sananya begitu, ada yang menyebabkan bina, maka kita katakan bina. Jadi faidah ya dari kata li ghairi amil, untuk apa ini kata-kata ini, buat apa? Untuk mengeluarkan ya kalimat yang dia tetap pada satu kondisi tapi disebabkan dengan amil. Itu dia fungsi dari kata li ghairi amil. Sehingga yang seperti ja'a Zaidun kita katakan dia bukan bina. Kenapa bukan bina? Kan dia tetap doma tuh. Mau diganti ja'a, mau diganti doroba, mau diganti qatala, mau diganti apapun dia tetap doma. Berarti dia mabni dong? Enggak. Karena dia tetap dengan doma ini karena sebab amil. Itu dia. Ya. Wala tilal. Nah, inilah kita akan paham kenapa al-fatah tadi dia tidak tergolong mabni. Kita bilang nih al-fatah. Oke. Iqtilal ini apa artinya nih? Tidak karena ilat. Huruf ilat itu ada apa itu? Huruf ilat itu ada waw, alif, dan ya. Ini kenapa dinamakan ilat? Ilat itu artinya apa? Ilat itu artinya penyakit. Karena kalau ada kalimat yang dia membawa waw, alif atau ya, maka dia sakit. Kalau dia sakit, maka dia nggak bisa pulih seperti yang lain. Pasti ada cacat. Ya kan? Makanya dinamakan hurufnya huruf ilat, huruf yang menyebabkan penyakit. Seperti al-fatah. Ada tuh hurufnya apa tuh?
Alif kan? Ada penyakitnya deh. Dari lainnya, alif bengkok. Ya kan? Alif bengkok. Ya kan? Ini kan ada nih alif bengkok, betul nggak Pak ya? Ya, berarti karena ada ilat ini, maka al-fathah nggak bisa menerima harokat, nggak bisa doma, nggak bisa fathah, nggak bisa kasroh. Nah kita nanya, berarti fathah mabni dong? Enggak, karena dia tetap pada satu kondisi karena sebab i'tilal, karena sebab ilah. Paham dong? Maka di sini kita sudah memahami apa itu definisi i'rab dan bina. Apakah sampai di sini ada yang mau bertanya? Itu Ustaz, kan sebab ilahnya yang contoh al-fathah kan yang iya ya, yang kalau yang baunya yang lain kan ada. Oh ya, habis bab ini nanti. Ya, habis bab ini nanti akan kita sebutkan. Yang penting saya ambil kesimpulan dulu dari pembahasan ini, bahwasannya yang namanya i'rab pertama dia adalah perubahan akhir isim dan fiil mudhari. Yang kedua yang namanya bina adalah tetapnya pada satu kondisi bagi pertama fiil madi, fiil amr, huruf dan isim yang mabni. Pada satu kondisi kalau nggak dia fathah, kalau nggak dia doma, fathah, kasrah dan sukun. Tapi tetapnya dia pada satu kondisi bukan karena sebab amil ataupun ilah. Itu dia kesimpulannya. Apakah bisa ditangkap? Ya, yang masih remang-remang silakan ditanyakan. Saya insya Allah akan mencoba memahamkan. Jadi kalau kita melihat definisi para ulama terutama yang mereka sudah teruji ya, setiap kata itu mempunyai faidah gitu. Jadi mengeluarkan ini, memasukkan ini, mengeluarkan ini agar apa? Sehingga ketika orang masuk satu ilmu, dia tahu konsepnya dengan baik. Ketika dia tahu konsepnya dengan baik, maka pengetahuan yang dimilikinya juga benar. Nah itu metode ulama kita. Beda kan sama di sekolah-sekolah kita kan, nggak diajarin masuk aja. Jadi makanya 6 tahun kita gak paham itu fisika, gak paham itu kimia, karena belum tahu ini konsepnya bagaimana sih gitu kan. Atau dikasih soal. Nah makanya kalau kita mau kembali kepada thariqah ulama kita, itu luar biasa akan melahirkan cendekiawan-cendekiawan besar. Nah, tapi dengan pembelajaran yang konsepnya matang. Nah, makanya ini para ulama tuh dalam mendefinisikan dia luar biasa. Dites dulu, kalau begini gimana, kalau begini gimana, ini gimana. Seandainya diganti ini ada yang kurang, ada yang ini. Nanti Syekh Muhyiddin mendefinisikan satu definisi. Kemudian nanti datang setelahnya definisi ini kurang, ditambahkan yang ini. Tapi nanti ada lagi yang membantah begini. Ya itulah kehidupan ilmiah itu gitu. Nggak ada yang sempurna kecuali Al-Quran dan hadis. Makanya kita harus satukan persepsi dulu gitu. Jangan sampai kita masuk tapi persepsinya masih beda-beda. Jadi ketika kita masuk, alhamdulillah kita tahu apa yang kita cari. Nah ini sangat penting ya Bapak. Baik saya juga kadang mengingatkan ada santri-santri gitu ya di satu pesantren sangat semangat sekali buat dakwah, kan? Tapi kalau dakwah nggak diiringi dengan ilmu, nggak tahu nahwu, nggak tahu shorof, nggak tahu fikih, nggak tahu sirah, nggak tahu apapun, apa yang mau didakwahi? Mau dakwahin sholat juga kan butuh nanti ditanya apa yang batalkan ini najis apa nggak, terus apa? Jadi Rasulullah bersabda, faqidu syai'in la yu'ti, yang tidak punya sesuatu nggak akan memberi. Saya mau sedekah tapi nggak punya duit, ya nggak bisa. Itu faqidu syai'in la yu'ti. Orang mau dakwah tapi ilmunya nggak ada, ya nggak bakalan bisa. Maka minimal dia harus tahu dulu ilmu pondasinya. Maka Rasulullah bersabda yang sangat ngeri ya, bahwasannya innallaha la yaqbidu intiza'an minal ulama, intiza'an la yaqbidu ilma intiza'an minal ulama illa biqabdil ulama. Ya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu itu dengan serta merta, tapi dengan mewafatkan ulama. Hatta idza lam yabqa fihim alimun, sampai tidak ada lagi orang yang alim di antara manusia, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Maka orang-orang akan mengambil tokoh yang bodoh. Artinya dia belum belajar, dia nggak tahu konsepnya, dia nggak tahu agama Islam apa, dia nggak tahu ilmu Islam apa, tapi dia tampil diri sebagai tokoh. Nah, yang bahayanya apa? Rasulullah bersabda, hatta idza su'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin,
sampai mereka itu ditanya satu permasalahan dan mereka berani menjawab dengan tanpa ilmu. Kata Rasulullah, fadallu wa adallu, maka mereka itu sesat menyesatkan. Ini kan ngeri nih. Di zaman sekarang banyak banget. Jadi kita mudah-mudahan jangan sampai seperti itu. Nauzubillah ini. Dari mudah-mudahan kita adalah orang yang berkompeten. Dulu Rasulullah ketika menyuruh Mu'adz bin Jabal, apakah suruh gitu aja? Tidak, Rasulullah tanya dulu, wahai Mu'adz, engkau saya utus ke Yaman, gimana caranya engkau itu menjawab pertanyaan-pertanyaan di sana? Kata Mu'adz bin Jabal, saya akan menghukumi dengan kitab Allah. Kalau nggak ada di dalam kitab Allah, saya akan cari di dalam sunnah. Kalau nggak ada di dalam sunnah, maka saya akan berijtihad. Nah, Rasulullah langsung setuju. Artinya apa? Sebelum mengutus dai itu harus dites dulu, harus diuji dulu keilmuannya. Jangan sampai kesono dia nggak punya ini, nanti yang terjadi malah kerusakan. Nah, ini yang terjadi di zaman sekarang ini. Kebanyakan orang nggak sabar gitu, pengen langsung tampil, terkenal. Iya, instan. Indomie aja nggak instan. Indomie aja nggak instan. Ini pengen tampil. Ntar begitu ditanya gimana, kelabakan. Ujung-ujungnya nyari di Google. Kan kalau nyari di Google, oke, kalau dapat sumber yang benar. Ya kan, nah, kalau nanti yang dibaca sumbernya ngaco, gimana? Dia tahu ngaco, tahu benar itu dari mana? Nah, kan kena di sini. Makanya jangan sampai kita nauzubillah menjadi yang dinubuatkan oleh Rasulullah SAW. Nanti ada yang berdari mungkin baliku ani walau ayat, sampaikan dariku walau satu ayat. Dia sampaikan dariku dalam satu ayat, tapi ketika ayat itu sudah dikuasai, difahami dengan baik, bukan yang dia baru memahami setengah, habis itu nyampein, jadi ilmunya setengah, padahal nanti kerusakan seperti itu. Jadi mudah-mudahan majelis kita menjadi majelis penghidup ilmu, menjadi mencerdaskan umat sehingga mereka bisa kembali memahami dan mempelajari khazanah Islam. Insya Allah kita mulai dari majelis ini. Insya Allah lebih baik. Kata Imam Malik radhiyallahu anhu, maka lillahi dama wa tasawuf. Apa-apa yang dilakukan karena Allah pasti akan daim dan bersambung. Wa makana li ghairihi, dan apapun yang diperbuat bukan selain Allah, maka in qata'a wan fasal, maka dia akan berhenti. Kalau kita karena Allah, insya Allah kita terus ngaji walaupun sedikit-sedikit, insya Allah kita akan dibukakan oleh Allah. Amin ya rabbal. Sampai sini ada yang mau tanya, Bapak bisa faham? Bisa. Saya sekarang ini kan ya sedikit mungkin imsah sepulang. Nah, Bapak-bapak semua, sekarang pembagian i'rab, ya, pembagiannya nih i'rab. Nah, makanya nanti kita filmnya wa anwa'uhu arba'atun. I'rab itu ada 4. Pertama, raf'un, yang kedua nasbun, yang ketiga khafdun atau jarrun, sama aja ya, bisa jarrun atau khafdun. Yang keempat adalah jazmun. Paham tuh? Nah, jadi kalau pertama ya, hukumnya dinamakan i'rab, lafaznya dinamakan mu'rab. Jadi kalau kita bilang Zaid, jangan bilang Zaid ini i'rab, tapi Zaid ini lafzun mu'rab. Paham tuh? Nah, i'rab ini berarti rafa itu adalah i'rab, nasab itu adalah i'rab, khafad itu adalah i'rab, jazm adalah i'rab. Kalau lafaznya dia marfu. Nanti kita bilang Zaidun bukan rafa, tapi Zaidun marfu. Kemudian nasab, lafaz yang disebutkan mansub. Kemudian khafdun dinamakan mahfud atau majrur. Kemudian jazm, lafaznya dinamakan majzum. Fahimtum? Jadi marfu, mansub, mahfud dan majrur. Jadi kalau kita lihat isim dan fi'il mudhari itu kalau nggak dia marfu, kalau nggak dia mansub, kalau nggak dia majrur, kalau nggak dia majzum, nggak bakalan keluar.
Kalau dia udah jadi kalam nggak bakal keluar. Nanti di sini yang nyabang, mulai nyabang. Yang marfu apa aja? Ada fa'il, ada naibul fa'il, ada ada isim kana. Terus ada khobar inna, ada maktuf. Di sini semua nanti dibahas. Yang mansub apa aja? Ada maf'ulun bihi, ada tamyiz, ada khobar illa. Kemudian apalagi ada munada yang penyabang di sini. Nanti yang khafat ada yang apa namanya? Dengan idofah, ada yang dengan huruf jar. Nah, ada yang dengan huruf qasam. Itu nanti nyabang di sini. Yang majzum nanti ada yang dia harus ada namanya jawazim. Makanya ini ilmu nahwu nih begini ini dari sini nih. Jawab banyak banget sampai setebal itu. Ini dari sini. Cabangnya itu dari sini. Kalau kita menguasain ini, ya udah ilmu nahwu kuasain. Gitu. Jadi saya coba kasih kunci gimana cara menguasai ilmu nahwu dikuasain ini. Kita harus tahu marfuat apa aja, mansubat apa aja, mahfudat apa aja, majrurat apa aja, sama majzumat apa aja. Kalau kita udah tahu itu semua, udah itu inti ilmu nahwu. Maka kita bisa. Gitu. Itu makanya nanti kita akan pelajari marfuatul asma. Yang pertama al-fa'il, al-naibul fa'il ya di kitab. Fahim? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Oke ya. Nah, nanti setiap i'rab, ya ini kan i'rab nih kita bilang ya. Rafa itu i'rab, kalau marfu itu lafaznya. Mansub itu i'rab. Kalau lafaznya nasab itu i'rab, kalau lafaznya mansub. Khafat itu dan jar i'rab. Kalau lafaznya mahfuz atau majrur. Kalau jazm itu i'rab, kalau lafaznya dinamakan majzum. Fahimtum? Paham ya? Nah, sekarang Bapak-bapak, nanti setiap dari i'rab punya alamat, punya tanda. Kita bisa tahu dia rafa dari mana. Nanti ada yang dhammah, ada yang waw, ada yang alif, ada yang nun. Nah, ini spoiler dulu buat ke depan. Berarti nanti kita bab selanjutnya ngebahas tentang alamat rafa. Nanti ada yang dia dengan dhammah, ada yang dengan waw, ada yang dengan alif, dan ada yang dengan nun. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Apakah ada tanya sampai sini? Kita baca ya kitabnya. Tolong dibaca. Wa anwa'uhu arba'atun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. وأقسام أربعة رفع ونصب وخفض وجزم فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. Terus. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. Ya, jadi di sini menjelaskan aksam dari i'rab, bukan aksam. Aksam itu adalah artinya bagian dari i'rab, bukan bagian dari lafaz. Makanya dikatakan raf'un, nasbun, khafdun, dan jazmun. Kalau bagian dari lafaz nanti bilangnya marfu, mansub, mahfud, dan majzum. Dari keempat itu kita sudah tahu bahwasanya keempat hal ini rafa, nasab, khafad, dan jazm itu cuma berlaku buat isim dan fi'il mudhari. Selainnya tidak berlaku rafa, tidak berlaku nasab, tidak berlaku khafad, tidak berlaku jazm. Oke, makanya di sini dikatakan falil asma'i min dzalika, dari keempat ini isim itu bisa rafa, bisa nasab, bisa khafad, wala jazma fiha, tidak ada jazm. Jadi tidak ada isim itu majzum. Misalnya Zaidun majzum, wah ini berarti jurumianya nggak lulus. Kalau isim ada yang majzum berarti jurumianya nggak lulus ini. Ya, oke, fahim tuh. Nah, berarti yang bisa dimasuki isim ada berapa tuh? Ada 3 ya. Pertama rafa, ada nasab, ada khafad. Kemudian walil af'al, bagi fi'il. Af'al di sini maksudnya apa nih? Fi'il mudhari, bukan fi'il madhi dan fi'il amar. Karena tadi kan di awal kita udah bilang yang bisa di-i'rab cuma mudhari. Fahim? Bagi fi'il mudhari apa aja? Rafa, nasab, jazm, dan tidak ada khafad. Jadi nggak bisa dibilang fi'lun mudhari'un majrurun. Waduh, itu jurumnya udah kemana-mana. Oke, fahim tuh. Nah, berarti dari sini ya ada alamat yang bersarikat padanya isim dan
fi'il, yaitu rafa, nasab dan khafat. Ada yang dia masing-masing seperti jazm buat fi'il mudhari dan khafat buat isim. Itu khusus buat isim. Fahim tuh? Terus baca. Wa aqulu anwa'u al-i'rab allati taqa'u fil ismi wal fi'li jami'an arba'atun. Ya, arba'atun. Allati taqa itu apa? Yang terjadi pada isim dan fi'il, maksudnya mudhari. Jami'an ada 4 doang. Jadi cuma ada 4, tapi ntar nyambungnya luar biasa. Oke, kemudian al-awwalu ar-raf'u والثاني النصب والثالث الخفض والرابع الجزم. Oke. ولكل واحد من هذه الأنواع الأربعة معنى. Al-arba'ati itu menjadi ataf dari anwa. Jadi walikulli wahidin ya, min hadhil anwa'i al-arba'ati, arba'ah menjadi sifat buat anwa. Jadi hadhil anwa'il arba'ah. Anwa itu adalah jamak taksir. Kalau jamak taksir itu jatuhnya kepada perempuan. Oke, itu makna itu menjadi mubtada muakhar. Ini bagi yang sudah punya basic ya sebenarnya. Jadi kalau yang belum punya basic dilupakan aja. Ini saya jelaskan. Jadi likulli wahidin maknan menjadi mubtada muakhar. Jadi seperti apa? Seperti fil masjidi Zaidun, atau likulli insanin, misalkan kitabun, bagi setiap manusia itu ada kitab. Di sini maknan nggak bisa maknun. Kenapa nggak bisa maknun? Karena lagi-lagi ada alif bengkok. Terus jadi dari keempat itu ada makna di dalam bahasa, ada makna di dalam nahwu. Fistilahin nuhah itu apa Pak? Nuhah itu jamak dari kata nahi. Nahi itu maksudnya orang yang menggeluti nahwu. Jadi boleh kita bilang nuhah, boleh kita bilang nahwiyun. Kalau nahwiyun itu jamak dari nahwiyun, satu orang. Ia-nya dinamakan ya nisbah. Kadang-kadang pakai kata nahwiyun, kadang-kadang pakai nuhah. Paham itu? Tahu ya? Kemudian ya, gue coba. Amma al-raf'u fa huwa fil lughah al-'ulu wal irtifa'. Al-'ulu. Jadi rafa secara bahasa itu ulu, tinggi, wal irtifa, dan terangkat. Wa huwa fil istilah, dan dia dalam istilah ahli nahwu taghayyurun maksus, adalah perubahan yang khusus, bukan perubahan yang umum. Kalau yang umum mencakup semua dong. Maka di sini perubahan khusus. Alamatuhu dhammah, alamannya adalah dhammah, wa manaba anha, dan yang menggantikan dhammah. Jadi di garis bawahi dhammah ini sebagai alamatun asliyatun. Alamatun asliyatun. Wa manaba anha, dan yang maknanya itu adalah taghayyurun, dan perubahan naba yang dia menggantikan daripada dhammah itu menjadi alamat niyabah, alamat pengganti atau alamat far'iyah. Maka nanti di dalam i'rab itu ada alamat asliyah, ada alamat far'iyah atau niyabah. Terus. وستعرف قريبا ما ينوب عن الضمة في الفصل الآتي إن شاء الله. Jadi wasata'rifu, kamu akan tahu qariban, sebentar lagi, ma yanubu anid dhammah, apa aja yang menggantikan dhammah entar di bab selanjutnya insyaallah. Terus ويقع الرفع في كل من الاسم والفعل. Dan rafa itu ada pada isim dan fi'il. Nah, berarti nanti di fi'il ada contohnya. Nahu yaqumu aliyun. Yaqumu itu rafanya dengan dhammah. Aliyun itu rafanya dengan dhammah. Yaqumu fi'il, aliyun isim. Berarti yang namanya rafa ada yang pada fi'il, ada yang pada isim. Oke, terus. Wa yasdahul bulbul. Bulbul itu burung ya. Burung yang suaranya bagus. Itu ini, ada burung di Arab itu suaranya bagus, kalau kita apa ya? Itu bulbul. Orang yang bacaan Qurannya bagus, biasanya orang-orang di Mesir itu julukinya bulbul gitu. Ya, Syekh al-Bulbul gitu.
Kalau Pak, kalau menurut Bapak nih, siapa qori yang paling enak bacanya di dunia? Muhammad Setan. Iya, kalau Indonesia Nusantara. Iya, benar tuh, gak apa-apa. Ada lagi nggak ini? Muhammad Sadi. Ya. Kalau yang Wasin Nursehat. menurut dia asin siapa? Wasin Nursehat. Nursehat bisa, tapi itu Nusantara semua. Ada Qori internasional, dia jadi guru besar buat semua Qori dan saya sangat menyukainya. Namanya Syekh Al-Husari. Nah, Syekh Al-Husari itu masya Allah bacaan Qurannya itu kalau kita dengar Pak, bagi yang dia paham ilmu tajwid dan dia paham wakaf dan tidak, ya itu benar-benar bacanya itu nggak lebih nggak kurang. Dan ketika dia baca dia tuh paham setiap kalimat daripada Quran. Dia bacanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau kita dengerin malaman, masya Allah itu begitu tenang. Jadi benar-benar seakan-akan Quran itu turun gitu. Ar-Rahman. Jadi kalau kita dengerin, wah ini orang paham ini. Itu saya alhamdulillah itu udah belajar ilmu tajwid itu ke beberapa masyayikh. Saya punya ijazahnya dan saya alhamdulillah ada ijazah dalam Quran juga, dalam riwayat Hafaz, Syu'bah, kemudian Qalun. Itu kalau Qalun bunyinya, kalau kita baca Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu Qalun Pak. Itu alhamdulillah saya ada. Nah ini kalau saya dengar Syekh Husari, masya Allah, ini benar-benar makhraj sama sifatnya sesuai. Jadi kalau apa namanya, kalau kita mau menghukumi seseorang itu bagus bacaannya, itu sebetulnya bukan dari langgam, bukan dari langgam. Ini Bapak semua, kalau makhraj dan sifatnya, sifat hurufnya pas, nggak perlu dilanggamin, Quran itu udah bagus. Nggak perlu dilanggamin, bayati, nihawan, nggak usah. Kita cukup makhraj dan sifatnya dibenerin benar-benar tepat. Gitu. Jadi kalau kita bacanya seperti itu nggak perlu kita ngelakuin susah, itu enak aja bacanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu paling banyak, masya Allah. Itu saya dengar. Nah itu ada lagi yang orang baca Quran di ini dia ada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu Rasulullah nggak ada begitu cara dibaca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu nggak boleh, Quran motor. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Itu nggak ada Pak. Nah itu, jadi kalau Bapak coba melihat Syekh Al-Husari surat Ar-Rahman, itu kalau dengerin masya Allah, kita dengerin itu tenang gitu. Benar ya, harusnya Quran itu dibaca begini gitu. Baca di lagu-lagu ini gitu, enak. Yang penting makhraj dan sifat gitu. Ya kita lihat itu. Terus wa amma an-nasbu fa huwa fil lughati al-istiwa'u wal istiqamah. Jadi yang namanya nasab itu istiwa itu lurus, istiqamah lurus. Wa huwa fil istilah. Jadi secara istilah juga taghayyur maksus, perubahan yang maksus, bukan yang umum. Kan kalau umum mencakup semua. Alamatuhu fathatu wa manabana. Jadi alamatnya adalah fathah dan penggantinya. Terus ويقع النصب في كل من الاسم والفعل أيضا. Dan nasab itu terjadi pada isim dan fi'il. Contohnya نحو لن أحب الكسل. Lawanan masyarakat kasarnya apa dia artinya? Tidak akan aku mencintai kemalasan. Jadi Rasulullah aja berdoa dulu Pak ya, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Jadi Rasulullah berdoa biar jangan malas. Jadi kita harusnya umat kalau ngaku cinta sama Rasulullah jangan malas, harusnya sih begitu. Tapi kan umat Islam sekarang malas banget Pak ya. Kita pesen Grab aja nih, Grab buat makanan, food, Grab udah datang itu kita buat pesan aja kadang malas. Makanya mohon maaf bakal di sini mah nggak ada. Jadi salah satu tanda akhir zaman itu orang-orang ya terutama kaum muslimin itu perutnya buncit-buncit. Ya itu ada hadisnya. Itu mohon maaf ya. Itu salah satu. Kenapa itu buncit? Karena dia malas gerak. Kalau bahasa anak gaulnya mager gitu. Dulu pernah Sayyidina Umar lewat, ada orang Baduy perutnya gendut, bukan begini. Terus kalau Sayyidina Umar dipanggil sini, ditepok, tepak apa nih katanya?
hadhihi barakah min Allah. Hasan yang tadi Robi. Iya. Terus kata Sayyidina Umar, lah hadza azab min Allah. Ini azab dari Allah. Jadi kalau kita lihat sahabat jangan lupa itu badannya keren-keren, bagus-bagus. Ya, makanya saya tadinya emang gede banget sih kurusin lagi Pak. Karena aduh nggak bisa, kaum muslimin nggak bisa begini. Dia harus seimbang. Jadi makanya kalau dalam satu hadis Rasulullah itu antara dada dan perut itu rata. Ya, artinya kalau dilihat dari samping itu nggak set gitu kan. Kalau gitu. Itu rata. Makanya kaum muslimin itu harusnya jangan malas sehingga berujung kepada pembuncitan perut. Oke, terus. وأما الخفض فهو في اللغة التسفل. Tasaful itu bawah, dia membawah. Ya, kemudian وهو في الاصطلاح تغير مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها. dia adalah perubahan yang khusus, alamatnya adalah kasrah dan yang menggantinya. Berarti kalau nasab tadi fathah, kalau khafad itu kasrah. Terus ولا يكون الخفض إلا في الاسم. Jadi khafad itu khusus buat isim. Jadi nggak ada yang ini. Terus نحو تعلمت من الكسول. ta'alam tuh saya merasa pedih. Saya merasa sakit minal kasul dari bergaul terhadap orang yang pemalas. Jadi ini disindir-sindir nih kita. Oke, kemudian وأما الجزم فهو في اللغة القطع. Jadi jazm itu artinya memotong, memutuskan, kotak. Kemudian وفي الاصطلاح تغير مخصوص علامته السكون وما ناب عنها. jadi memana bahanku. وما ناب عنه. Ya, jadi alamatnya adalah sukun dan yang menggantikannya. Oke, terus ولا يكون الجزم إلا في الفعل المضارع نحو لم يفز متكاسل. lam yafuz mutakassim, tidak akan sukses orang yang malas. Jadi ini di sini Malas semua. iya malas. Makanya di sini nih, jangan malas gitu. Emang Pak kalau ada Pak buku ya namanya Syiar A'lamin Nubala itu terbeli dari sini sampai sini. Gitu ya. Itu kisahnya kenapa Pak? Kisah ulama. Jadi gimana dia bisa menjadi orang alim. Ada yang dia mulainya udah tua, ada yang dia masih muda. Jadi tergantung Allah bukannya kapan. Tapi mereka semua itu rata-rata bersungguh-sungguh berijtihad. Jadi mereka ada yang dia malamnya ngafalin, paginya lupa lagi, dia lagi. Ada yang ngulang kitab dibaca sampai 600 kali bolak-balik. Untuk apa? Untuk memahami. Jadi kalau menuntut ilmu memang kontradiksi sama males gitu. Imam Muzani itu kan muridnya Imam Syafi'i. Itu ngehatamin kitab Imam Syafi'i itu 600 kali. Katanya setiap saya hatam saya mendapatkan faidah yang baru. Ya kan? Emang kehidupan para ilmuwan itu begitu. Jangan-jangan yang muslim, yang kafirnya begitu. Thomas Alva Edison itu berapa kali penelitian kan apa? Iya, sampai berapa kali baru yang terakhir. Jadi kalau benar ini tidak akan beruntung atau tidak akan sukses orang yang malas. Habiskan stop kegagalan. Tapi insya Allah Pak, kita semua diberikan keberhasilan, diberikan ilmu yang manfaat. Jadi bagaimana kalau misalkan yang kita belum paham sekarang, alhamdulillah kita pertama zaman sekarang udah ada video rekaman, jadi di rumah bisa tahu, bisa melihat nanti 10 menit tak pahami dulu. Ini lagi tak, memang harus ngelawan malas lah. Kalau gak bisa gitu, mau sampai kapan juga. Kadang kita yang di zaman sekarang ini kelemahan kita mungkin dari orang-orang yang terjun ke agama, dia kalau dalam dakwah menceramahin orang itu semangat, tapi kalau suruh belajar, dia lemas. Dia lemas. Kalau disuruh tampil, kalau disuruh ngaji, belajar begini, itu setengah jam aja dia udah begini. Ya kan? Itu penyakit. Karena dia menyenangi syuhrah. Syuhrah itu terkenal tuh senang puji, kan? Iya, bisa ke situ. Tapi begitu suruh belajar, bete banget ini. Ya, itu penyakit hati itu. Caranya gimana? Caranya ya dilawan. Makanya kan dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Di dalam ayat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi memang harus jihad,
orang yang jihad dalam jalan kami menuntut ilmu akan diberikan petunjuk Allah berupa jalan yang banyak. Tapi syaratnya harus jihad dulu. Artinya, terakhir Pak, saya yang ngaji sama guru saya online sampai sekarang masih ngaji. Itu pas penutupan pengajian Pak, dari jam 9 pagi waktu Kairo sampai dia jam 11 malam waktu Kairo. Berapa jam itu? Ngaji 12 jam lebih ya? Lebih itu. Dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Dan nikah belum itu? Belum. Tapi kan muridnya harus nikah, Pak. Tapi kan muridnya harus nikah, Pak. Gitu, Pak. Kalau Imam Nawawi dulu saking lupa menikah, itu ada yang bertamu, tamunya dikasih buku, nih nanti bacaannya nulis kitab. Ini tamunya kan diajak ngomong, dia nulis kitab. Ditanya nanti kapan nikah? Ntar kalau ingat ada nikah. Gitu. Umur 40 wafat. Tapi Imam Nawawi jasanya luar biasa, itu dari dalam kuburan keluar pohon. Itu kan menandakan dia itu orang soleh. Jadi pohonnya itu menaungi kuburan. Coba siapa yang kata Imam Nawawi coba? Imam Nawawi. Jadi apa namanya, kita tuh punya ulama yang harus ditampilin bagaimana kesungguhan dan kegigihan dalam menuntut ilmu. Jangan yang ditampilin mulu giroh. Ini dong ilmunya ini gimana ini? Ini harus ditampilin. Umat Islam tuh harus menuntut ilmu minal mahdi lelah di, ya kan? Ini mah kagak gitu kan? Oke, Pak Yusuf, terus. Ya. فقد تبين لك أن أنواع الإعراب Ala salah satu aksam. Berarti udah jelas bagi kamu i'rab itu punya 3 macam. Pertama, qismun. مشترك Itu bisa dibaca qismun, bisa dibaca qismin. Ya. Qismin mah ini ya. Kalau qismun itu menjadi khobar dari mubtada yang mahzuf, takdirnya ahaduha qismun mushtarak gitu. Kalau dibaca qismin berarti dia menjadi badal dari aksamin. Oke, terus بين الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب وقسم مختص بالأسماء وهو الخفض وقسم مختص بالأفعال وهو الجزم. Ya, berarti dengan begini kita sudah selesai tentang bab i'rab dan bina. Jadi mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil fanfa'na bi barakatihim wa binal bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Jadi tadi kita sudah di sama kajian kitab Persenia, dan ini ada bertambah tulisan dari perempuan yang ada. Oh iya, nggak apa-apa. Ya. Baik, kita sudah di jam 22 lewat 1 menit ya. Kita sudahi pengajian kita pada malam ini dengan membaca sama-sama Kafatul Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat jemaah semua, begini Pak Jody, kita Isra Mi'raj tanggal berapa ya? Isra Mi'raj ininya tanggal tanggal 25 kalau nggak salah. Itu saya berniat ini kita
kita membaca kitab Qissatul Mi'raj, kisah tentang Isra Mi'raj. Kebetulan saya ada ijazah sama sanadnya. Jadi mungkin nanti bisa dikasih lah ke jamaah. Kalau misalnya mau berarti nanti satu malam kita selesaikan. Boleh. Bisa tentang Isra Mi'raj. Jadi punya Syekh Dardir. Syekh Dardir dia punya Kharidah Bahiyah, manzumah tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi insya Allah nanti saya bicara sama Pak Haji Arif ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.